Sarah Mainita, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halolia Kendari. Saya di sini akan mempresentasikan hasil review dari jurnal yang berjudul Kajian Perilaku Masyarakat Pesisir yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan. Studi kasus di Pantai Kuaru, Desa Poncosari, Kecamatan Serandakan, Kabupaten Bandul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, langsung saja pendahuluan. Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan laut dan daratan. Pengembangan wilayah pesisir seringkali mendapatkan tekanan dari berbagai aktivitas manusia dan fenomena yang terjadi di darat maupun laut. Hal ini terilustrasi di Pantai Kuaru, Kabupaten Bantul. Pantai Kuaru memiliki keunikan alam dibandingkan dengan pantai lainnya, terutama dengan adanya pohon cemara udang yang rindang dan warung kuliner yang murah sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung. Keindahan alam yang ada di Pantai Kuaru saat ini telah dirusak akibat perilaku masyarakat yang menebang pohon cemara udang. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perilaku masyarakat pesisir yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian menggunakan metode penelitian campuran atau mixed method. Penelitian campuran adalah metode penelitian yang mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif agar diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Melalui metode penelitian campuran tersebut, penelitian bertujuan untuk mengetahui kajian perilaku masyarakat pesisir di Pantai Kuaru yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan pengumpulan data primer melalui teknik wawancara, kuesioner, dan observasi lapangan. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Melalui metode sampling tersebut, peneliti memilih 50 responden masyarakat sekitar Pantai Kuaru yang berkaitan langsung dengan lokasi penelitian dan mengetahui mengenai Pantai Kuaru. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis sequential explanatory design. Hasil dan pembahasan, sebagian besar masyarakat Dusun Kuaru bekerja di sektor pertanian. Namun, keberadaan tambak udang di sekitar Pantai Kuaru mengganggu tanaman pertanian milik warga. Ini dikarenakan udara di sekitar tambak mengandung garam sehingga akan berpengaruh terhadap lahan pertanian yang ada di sekitarnya, di mana pertanian tidak dapat tumbuh. Tanaman warga seperti padi dan palawija menjadi sulit tumbuh karena uap air yang mengandung garam. Dalam mengatasi masalah tersebut, belum ada upaya yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Tindakan pendidikan yang rendah menyebabkan perilaku masyarakat untuk menjaga lingkungan menjadi kurang dan berdampak pada lingkungan sosial dan ekonomi. Sebagian masyarakat di sekitar Pantai Kuaru beranggapan bahwa keberadaan pohon cemara udang menyebabkan kerusakan lingkungan oleh abrasi menjadi meningkat. Padahal menurut fungsinya pohon cemara udang adalah penting untuk wilayah pesisir. Pada awal mula dibukanya Pantai Kuaru tahun 2006, keberadaan Pantai Kuaru dapat memberikan kontribusi pada pendapatan daerah dan berkontribusi besar kedua setelah Pantai Parangtritis. Namun pada tahun 2011, kondisi Pantai Kuaru menurun drastis akibat kerusakan lingkungan yang berdampak pada lingkungan sosial dan ekonomi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pantai Kuaru mengalami penurunan akibat kondisi pantai yang kurang menarik minat wisatawan karena kondisinya yang panas dan gersang. Kondisi ini berdampak pada hilangnya mata pencarian sebagai masyarakat yang membuka jasa dan usaha untuk menunjang sektor pariwisata pantai. Pantai Kuaru memiliki potensi destinasi atau atraksi wisata yang menarik. Namun, perilaku pengunjung dan masyarakat yang kurang selaras dengan alam menyebabkan kerusakan lingkungan. Di sisi lain, tingkat pendidikan yang berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat mengenai manfaat pohon cemara udang menyebabkan penebangan pohon untuk dijadikan tambak-tambak udang dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Dalam upaya penyelamatan Pantai Kuaru dari kerusakan lingkungan, telah terdapat beberapa upaya yang dilakukan masyarakat lokal Kuaru melalui penghijauan kembali pesisir pantai yang terkena dampak abrasi. Kegiatan penghijauan dilakukan oleh kelompok nelayan di Pantai Kuaru dan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bantul. Pemerintah menyiapkan bibit pohon cemara udang dan kelompok nelayan yang melakukan penanaman dan pencakokan pohon cemara yang masih hidup untuk ditanam kembali. Beberapa upaya lain juga sedang dilakukan pemerintah seperti rencana pembuatan talut atau pemecah ombak di Pantai Kuaru.
Salah satu cara yang perlu dilakukan mengajak seluruh pihak termasuk masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan pesisir. Langkah pemberdayaan masyarakat guna memunculkan kesadaran perlu diberikan karena akan menjamin terciptanya pengolahan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Langkah konservasi pesisir dengan melibatkan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pelestarian pesisir yang berkelanjutan yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Kesimpulan, Pantai Kuaru memiliki potensi alam berupa pohon cemara udang yang menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Namun, perilaku masyarakat sekitar yang buruk, yaitu penebangan pohon cemara udang untuk tambak udang telah merusak kondisi lingkungan pesisir Pantai Kuaru. Hal ini dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dan faktor sosial berupa tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan upaya peningkatan pendapatan. Hal tersebut mengancam keberlangsungan kawasan dan masyarakat Pantai Kuaru dalam segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di samping itu, hilangnya ekosistem pohon cemara udang juga berdampak pada meningkatnya abrasi di sekitar pantai, sehingga menurunkan pendapat masyarakat yang bergelut di bidang jasa pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku manusia berpengaruh terhadap kondisi lingkungan. Aktivitas pariwisata pesisir tanpa standar yang tegas berpeluang menyebabkan dampak kerusakan lingkungan yang besar. Dalam meminimalisir kerusakan lingkungan di Pantai Kuaru diperlukan integrasi peran dan kerjasama pemerintah, nelayan, dan masyarakat di pesisir Pantai Kuaru. Di sisi lain diperlukan pula ketegasan pemerintah dalam menangani permasalahan yang terjadi di Pantai Kuaru. Berikut adalah rekomendasi yang diberikan. Yang pertama, melakukan penataan kembali tambak udang yang tidak berizin di Pantai Kuaru agar Pantai Kuaru memiliki daya saing dengan pantai lain serta dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Yang kedua, melakukan penghijauan melalui penanaman kembali pohon cemara udang guna mengurangi kerusakan lingkungan akibat abrasi. Yang ketiga, diperlukan peran tokoh masyarakat sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Yang keempat, memberikan batasan kegiatan tambak udang yang dapat dilakukan di pesisir Pantai Kuaru baik oleh masyarakat setempat maupun pengusaha tambak. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.